Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat Isra Mi'raj, perjalanan anugerah penuh hikmah. Materi khutbah Jumat ini menjelaskan kepada jamaah tentang peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, di mana Rasulullah melakukan perjalanan yang terkenal dengan nama Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan anugerah yang penuh dengan hikmah dan memberi banyak pelajaran bagi umat Islam. Khutbah Jumat ini berjudul Isra Mi'raj, perjalanan anugerah penuh hikmah untuk mencetak. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya abdah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di bulan Rajab ini kita memperingati kejadian Isra Mi'raj yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj tidak sekedar dilihat dari aspek kejadiannya yang menakjubkan, sehingga disebut mukjizat begitu saja. Akan tetapi harus dibaca dari sudut pandang latar belakang kejadian tersebut, sehingga dapat diketahui tujuan besar dan pelajaran berharga yang bisa diambil. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 Hijriah yang merupakan pertengahan fase kenabian yang mencapai 23 tahun. Isra Mi'raj adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi obat atas segala cobaan yang dialami sebelum Isra Mi'raj, sekaligus menjadi harapan besar atas langkah-langkah dakwah setelahnya. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi mengalami beberapa kejadian sulit yang menyedihkan, seperti wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman terbaik Abu Thalib. Keduanya bukan sekedar keluarga bagi Nabi Muhammad, tetapi hadir sebagai penyemangat dakwah kepada kaum Quraisy. Setelah itu, Nabi mengalami kekerasan dan perlawanan orang Quraisy yang lebih berat terhadap dakwahnya, sampai Nabi menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 14 halaman 139. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata
hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa Isra Mi'raj adalah bentuk anugerah dari Allah atas segala cobaan yang dihadapi Nabi, sekaligus sebagai harapan baru untuk menelusuri jalan dakwah yang lebih cerah. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 34 sebagai berikut. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya, sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari rasul-rasul itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang harus diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa setiap ujian dan kesulitan yang dihadapi akan diganti dengan anugerah dan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat sebagai fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini adalah bentuk keyakinan seorang yang beriman terhadap Allah yang selalu menolong orang-orang yang beriman. Bahkan ketika seluruh penghuni bumi menyakiti seorang yang beriman, maka seluruh penghuni langit akan turun memberikan pertolongan. Hal ini tergambar dalam kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika menerima tekanan dari penduduk Makkah, kemudian mencoba mencari pertolongan dari penduduk Taif, tetapi ditolak dan ditentang. Sampai akhirnya ketika Nabi ingin kembali ke Mekah, penduduknya selalu menghalangi kehadiran Nabi Muhammad SAW. Begitu berat perjuangan Nabi Muhammad. Setelah itu Allah dan seluruh penduduk langit turun untuk menolong Nabi dan membawa ke langit sebagai bentuk pertolongan dan semangat kepada Nabi untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Hal ini sebagaimana substansi sabda Nabi yang direwatkan Imam Bazar dalam kitab Al-Musnad jilid 15 halaman 327. Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril ma'unati wa inna sabar ya'ti minallahi ala qadril bala. Sesungguhnya pertolongan datang dari Allah sesuai kadar kesulitan yang jalani, dan kesabaran datang dari Allah sesuai kadar ujian yang dihadapi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengaktualisasikan pelajaran berharga dalam Isra Mi'raj ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meyakini setiap kesulitan dan ujian yang datang kepada kita akan diganti oleh Allah dengan anugerah dan jalan keluar yang indah di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.